Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga keracunan jajanan sekolah, puluhan siswa SD di Lombok Tengah dilarikan ke puskesmas. Cegah kriminalitas, polisi di Mataram merazia tempat hiburan. Belasan tahun menabung, marbot masjid di Lombok Barat naik haji. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Desa Mentokok, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah mengalami keracunan Senin siang. Belasan diantaranya dilarikan ke puskesmas karena mengidap pusing dan muntah-muntah. Mereka mengalami gejala keracunan diduga usai menyantap jajanan berupa jeli dan es yang dijual pedagang di depan sekolah. Tim medis menyatakan kondisi korban rata-rata sudah membaik setelah mendapatkan perawatan. Kondisi rata-rata dia mau muntah. Indikasi untuk saat ini memang keracunan. Namun dari pihak puskesmas belum kita bisa deteksi jenis keracunan seperti apa. Yang jelas makanan. Karena memang sampelnya tidak dibawa. Jenis makanan apa tidak dibawa. Ada beberapa pasien yang kita kasih obat oral atau obat minum. Sebagian sudah pulang, Tersisa mungkin yang memang kita anggap observasinya masih kita intens. Sekolah mencatat total 40 siswa mengalami keracunan, 15 diantaranya dalam perawatan medis. Dari jam 6:30 itu anak-anak itu sudah sakit perut. Sakit perutnya itu dia sudah makan. Yang pertama yang jualan di sini adalah Oreo, es Oreo itu. Yang kedua adalah es buah yang dipakai Mika. Ketiga itu jelly. Nah, yang kita tanya sama anak-anak itu yang sakit itu disebabkan jeli katanya. Ada 40 orang yang ada di sini. Secara langsung kami minta bantuan sama masyarakat untuk memakai open cup untuk dibawa ke puskesmas. Sekolah bersama polisi setempat masih mencari jajanan yang diduga menyebabkan keracunan untuk diuji di laboratorium. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat mempercepat persiapan logistik calon jemaah haji menjelang keberangkatan. Hingga saat ini, separuh dari total 748 calon haji telah menerima logistik, sementara sisanya akan didistribusikan menjelang keberangkatan. Logistik berupa koper, tas pinggang, seragam, dan identitas calon haji. Panitia meminta calon haji mematuhi aturan kuota logistik yang boleh dibawa agar tidak disita oleh petugas embarkasi. Logistik, koper, dan lain-lainnya bisa diambil oleh para jemaah yang akan diberangkatkan di kloter 3 Lombok Barat yang akan diberangkatkan di tanggal masuk asramanya tanggal 14 Mei ini. Kemudian sisanya itu nanti insya Allah hari Kamis kita bisa bagikan karena kendala masih menunggu koper yang sisa dari kantor wilayah. Apa saja yang dikasih oleh Penak selain koper? Nah ini apa namanya ini? Selajar ya? Layar jamaah haji. Seragam juga Pak? Hah? Seragam nggak dikasih? Belum. Oh belum dikasih seragam. Belum dikasih. Terus rencananya apa saja ini yang perlu dipenuhi Pak sebelum berangkat? Obat-obatan. Obat-obatan dari Bapak? Puskesmas sudah selesai tadi. Oh sudah diurus juga Pak? Iya. Kalau pisahnya sudah Pak? Sudah. Calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Barat berjumlah 749 orang direncanakan akan berangkat dalam 3 kloter pada tanggal 15 hingga 25 Mei mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPAI Gusti Ayu Bintang Darmawati mengunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Mataram Senin siang. Hal itu untuk mengapresiasi upaya pihak sekolah mewujudkan lingkungan ramah anak dan anti kekerasan bagi anak didik. Selain mengikuti kegiatan belajar di kelas, Bintang Darmawati juga melihat para siswa membatik sasambo. Ia juga bermain dan berolahraga dengan siswa dan para guru sekolah. Menteri PPPK mendorong terwujudnya sekolah ramah anak untuk menciptakan iklim merdeka belajar dan berbudaya. Pemenuhan hak anak tentu harus menjadi kewajiban tanggung jawab kita bersama ya, apakah itu pemenuhan untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan partisipasi. Nah, ini harus semua kita hadir. Dan yang patut kami apresiasi bagaimana komitmen sekolah ini menjadikan sekolah ramah anak ya. Mereka juga ada ruangan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kemudian pendampingan yang dilakukan di sekolah ini dengan komunikasi yang kita lakukan. Menteri PPPA juga mengajak seluruh sekolah menerapkan regulasi ramah anak untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah agar menyenangkan bagi para siswa. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan distributor agar tidak mempersulit penyaluran pupuk ke petani. Mentan mendapatkan laporan sulitnya distribusi pupuk di sejumlah daerah. Mentan mengancam mencabut izin operasional distributor nakal, bahkan akan memprosesnya secara hukum. Amran Sulaiman menegaskan kuota pupuk di NTB tahun ini ditambah 2 kali lipat untuk mencegah kelangkaan. Mentan berharap penambahan kuota bisa meningkatkan produksi pertanian dan NTB menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Mungkin ada tindakan tegas enggak, aku cabut izinnya, you beri tangan aja. Kalau ada yang main, kasih naik harga, aku pasti Pak Kapolda hadir. Kita sudah MOU dengan Polri, kita sudah MOU dengan Panglima TNI, kita dengan Kejaksaan kerjasama, terus nggak ada masalah lagi. Tapi kesulitan aksesnya karena KTP itu menggunakan KTP itu. KTP saja, nanti urusan teknis dibawa, aku minta dipermudah, minta KTP aja cukup. Mentan juga meminta Pemda hingga distributor mempermudah petani saat membeli pupuk subsidi. Ya, belum Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.